Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Balik lagi kita di Nurina Tok Tok. Udah seminggu loh kita nggak ketemu nih, nggak upload video baru nih. Gimana? Udah nonton belum video-video sebelum ini? Ya sih, memang beberapa minggu ini kita ngomongnya cinta-cintaan terus ya. Tapi nggak apa-apa. Itu bisa jadi bahan pelajaran untuk diri kita sendiri kan? Tapi kalau bukan bulan lalu sih, minggu-minggu lalu itu kita ngomong tentang hubungan yang diputuskan gitu ya, Kak, aku diputusin atau apakah dia mencintai aku gitu kan. Itu kesannya kasihan banget gitu ya, kita ditinggalin sama seseorang, kita nggak sadar apakah kita dicintai sama seseorang atau kita bukan nggak sadar, kita nggak tahu apakah orang itu mencintai kita atau tidak. Tapi kali ini kita akan tok-tok tentang sesuatu yang masih cinta-cintaan juga, tapi lebih ke, langsung aja ke judulnya. Sayang, kita putus yuk. Asik. Jadi kalau yang lalu-lalu kita bicara tentang kita diputusin atau kita tidak tahu apakah orang ini mencintai kita, tapi minggu ini kita akan membahas tentang kita duluan yang mutusin. Kok bisa ya? Kok bisa kita mutusin duluan? Padahal kan kita lagi ada dalam menjalin satu hubungan gitu. Kok bisa sih? Nah ini teman-teman, yang akan saya tok-tok kali ini bukan memutuskan hubungan asal memutuskan hubungan gitu. Cakep ya, dia pantun. Ya, jadi gini, oke. Misalnya nih, kita sedang menjalin satu hubungan dengan seseorang gitu ya. Tentunya kita punya ekspektasi, kita punya pengharapan yang mudah-mudahan hubungan ini akan panjang gitu ya. Mudah-mudahan he is atau she is the one. Mudah-mudahan dia jodohku. Mudah-mudahan Allah menakdirkan dia jodohku. Tapi di tengah perjalanan hubungan itu ada satu, dua, atau tiga tanda-tanda yang kalau menurut saya mendingan kamu putus aja deh. Bukan kamu putus sih, kamu putusin aja hubungan itu. Ya, kayak gimana? Hubungan yang kayak gimana yang pantas untuk kamu putuskan di tengah jalan itu kayak gimana? Nah, di sini saya akan seperti biasa di part 1 ini saya akan membahas atau tok-tok dulu 4 dari 8 ciri hubungan yang sudah tidak bisa diselamatkan. Ini saya sangat-sangat menyarankan untuk segera memutuskan hubungan saat itu juga ketika kamu melihat sesuatu yang tidak baik. Ya. Apakah itu? Nah, jadi tapi sebelum kamu memutuskan, kamu harus menenangkan diri kamu. Kamu harus refleksi dulu, kamu introspeksi dulu, terus udah gitu baru deh ngambil keputusan. Ya, baru kamu mengevaluasi apakah masih bisa diselamatkan atau lebih baik diakhiri saja. Seperti saran saya di awal tadi. Ya, dan ini dia ciri-ciri pertama hubungan yang sudah tidak bisa diselamatkan adalah kamu sering mendapatkan kekerasan. Nah, untuk sebagian orang, terutama wanita, ada yang lebih banyak maklumnya gitu. Paham nggak teman-teman? Jadi kalau misalnya dia menerima kekerasan, dia tuh maklum, oh iya berarti aku salah nih tadi. Dia nampar aku, berarti aku membuat kesalahan. Dia negur aku sampai dia nampar, berarti aku salah. Sehingga saya membuat dia marah. Jadi dia nampar saya. Berarti dia nampar itu adalah salah saya. Jadi saya harus merubah attitude saya harus merubah gitu-gitu. Ngerti nggak? Jadi dia mendapat kekerasan, malah dia sendiri yang merasa bahwa ini salah saya.
Tidak teman-teman ya. Yang namanya kekerasan itu kalau menurut saya mau 1 kali atau 2 kali, 2 kali udah kebanyakan. 1 kali pun kamu mendapat kekerasan dari pasangan kamu, ya sudah, putuskan saja hubungannya. Ya, jangan miara orang yang hobinya nyakitin kita, gitu. Ya, kalau dia bisa sekali melakukan kekerasan pada kamu, kemungkinan besar dia akan mengulanginya lagi kedua kali, mengulanginya lagi ketiga kali, dan seterusnya. Dan ketika dia melakukan itu, kamu akan terus-terusan menyesali, oh iya itu adalah kesalahan saya. Oh iya ini saya seharusnya tidak begini. Oh iya saya seharusnya tidak begitu, sehingga saya tidak boleh membuat dia marah. Bukan begitu teman-teman. Ya, kalau misalnya kamu membuat dia marah, dia harusnya bisa dong bicara baik-baik ke kita, ya kan? Bukan bisa dong bicara baik-baik pak, gitu. Nggak bisa kayak begitu, ya. Kalau sudah melakukan, kalau laki-laki sudah berani melakukan kekerasan sama kamu, ya sudah, putuskan, lupakan, tinggalkan langsung saat itu juga, ya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman semua tidak punya pengalaman seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Yang kedua, ciri-ciri hubungan yang sudah tidak bisa diselamatkan, yang sudah layak menerima kata sayang, kita putus yuk, adalah pasangan sering bohong. Nah, bohong. Kamu tukang bohong. Nah, teman-teman kalau misalnya tahu pada saat dia membohongi kamu, mungkin kamu tidak tahu atau mungkin kamu sudah tahu ya. Tapi pada saat dia berbohong, pasti kan kita sebagai pasangannya itu kecewa kan ya. Ya kok dia bohong sih sama kita gitu. Kenapa nih? Nah, apalagi kalau dia sering melakukannya. Aduh, yang namanya bohong, jangan dipiara deh orang yang bohong-bohong itu ya. Itu apa namanya bikin kita capek hati, capek sendiri, terus udah gitu, ah udahlah kalau saya mah nggak usah deh. Berarti kalau dia sudah berani bohong dan ketahuan dan dia lakukan lagi, itulah saatnya kamu melakukan cut off, putuskan saja pada saat itu juga. Ya, jangan tunggu-tunggu lagi, jangan tunda-tunda lagi. Ya, jika apa nih ya, mengetahui kalau pasanganmu berbohong tentu mengecewakan, apalagi jika dia sering melakukannya dan tidak menunjukkan adanya perubahan. Sudahlah. Ya, kita diajarin sama orang tua kita untuk menjadi seorang perempuan yang jujur, atau kita diajarkan untuk menjadi seorang laki-laki yang jujur, tapi ternyata pasangan kita membohongi kita. Ya, apakah kamu mau bertahan dengan orang yang seperti itu untuk jangka yang panjang? Enggak ya kayaknya ya. Itu toksik banget udah red flag banget lah itu. Ya, langsung putuskan saja pada saat itu juga. Oke? Nah, ciri kedua udah. Yang ketiga, hubungan yang tidak bisa diselamatkan adalah kamu sering direndahkan. Nah, kalau masalah ini mungkin tidak tahu, mungkin tidak menyadari. Ada kalanya pasangan tidak menyadari bahwa dia sedang direndahkan oleh pasangannya. Ya, direndahkan itu kan lewat verbal ya. Dan itu sering tidak disadari, apalagi kalau misalnya pasangannya itu adalah seorang yang manipulatif gitu. Pasangan kita yang bersalah, tapi nggak tahu gimana caranya dia bicara, seolah-olah kita yang bersalah dan kita yang direndahkan. Itu aduh toksik banget sih ya. Nanti deh insya Allah kapan-kapan kita ngomongin tentang pasangan yang manipulatif ya. Bagaimana kamu harus waspada kalau misalnya dia sudah mengucapkan kalimat seperti ini, kamu harus waspada bahwa dia adalah seorang yang manipulatif ya. Insya Allah kita bahas itu, insya Allah kita talk tentang itu ya nanti insya Allah setelah beberapa episode ini. Nah sering direndahkan ini, yang tadi saya bilang itu verbal dan tidak semua orang menyadarinya. Saya pernah punya pengalaman seseorang ya, dia direndahkan tuh sambil lalu.
ya mungkin si orang ini nggak paham gitu, nggak nyadar kalau dia sedang direndahkan gitu ya. Tapi kalau saya yang dengernya aja, ya Allah ini orang apa sih gitu ya. Jadi pada saat itu kalau nggak salah si ini pasangan ini lagi pergi berdua, terus udah gitu lagi ngomongin temennya, atau ngomongin bukan temennya kalau nggak salah tuh, saya ngeliat dia lagi di suatu tempat gitu, dia ngelihat ada pasangan yang lain yang perempuannya itu pintar masak gitu loh, pintar masak, dia bisa menyenangkan hati pasangan suami istri waktu itu. Terus udah gitu tiba-tiba si teman saya ini, cowoknya tuh bilang gini, tuh dia tuh pintar masak, emang kamu? Hah, saya udah langsung aduh gila, ini orang nggak bisa nih, nggak boleh dia ngomong kayak gini ke pasangannya nih. Tuh dia pintar masak, emangnya kamu nggak bisa? Duh, itu memang kalimat yang kemungkinan orang tidak menyadari bahwa dia sedang direndahkan gitu ya. Tapi itu adalah ekspresi dari pasangan itu merendahkan dia gitu. Dan kalau menurut saya, kalau kamu dapat seperti itu, apalagi sering dapat seperti itu, dapat perkataan seperti itu, sudahlah, sudah waktunya mengatakan, sayang, kita putus yuk. Ya, nggak ada yang namanya seorang perempuan itu direndahkan oleh laki-lakinya. Nggak ada seorang laki-laki juga direndahkan oleh perempuannya. Yang namanya pasangan itu kita harus sejalan, harus sama posisinya. Nggak ada yang satu saling merendahkan atau ini saling merendahkan. Ya, kalau saling merendahkan kayak begini, bukan pasangan itu namanya. Udah berpisah sajalah, nggak usah aneh-aneh, ya. Sudahlah, kita hidup tenang-tenang sajalah, tentram-tentram saja. Jadi kalau misalnya kita merasa ada seseorang atau pasangan kita melakukan hal seperti itu, sudahlah, putuskan saja saat itu juga, ya. Nggak usah mikir-mikir, putuskan saja. Saat ini dia bisa merendahkan kamu, bagaimana nanti di masa depan? Kalau kamu sudah hubungannya sudah panjang, sudah menikah, sudah punya anak dan lain-lain, kalau dia melakukan hal seperti itu, bagaimana menurutmu? Ya, nggak usah, langsung saja putuskan. Oke? Nah, ini yang keempat, yang paling toksik, paling red flag di seluruh dunia adalah apabila pasanganmu kecanduan berat, kecanduan narkoba, amit-amit ya Bang Bayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, jangan sampai. Saya doain semoga kita semua, saya, kamu dan semua yang menonton, saudara-saudara kita semuanya tidak ada yang menemukan, bukan menemukan, tidak ada yang mendapatkan pasangan yang kecanduan berat. Kalaupun ada, ya itu tadi saya bilang, putuskan saja sudah, nggak usah mikir panjang, nggak usah mikir dua kali. Atau mungkin dia direhab bisa balik lagi. Aduh, sudahlah, ya memang bisa balik lagi, maksudnya bisa kembali baik lagi gitu. Tapi apakah ada yang menjamin seseorang bisa baik lagi sampai selamanya setelah direhabilitasi? Ya kan? Kalau saya tidak mau mengambil resiko itu. Ya, kalau kamu ya jangan juga deh, ya. Menjalin hubungan dengan orang yang punya adiksi terhadap negatif seperti alkohol, rokok. Wah, rokok juga masuk loh di sini. Atau bahkan narkoba tentu akan sangat merepotkan. Hal ini akan semakin merepotkan jika pasanganmu tidak mau berusaha mengobati kecanduannya. Nah itu tadi, biarpun dia direhabilitasi berkali-kali, tapi kalau dalam dirinya tidak ada keinginan untuk berubah, untuk menghilangkan kecanduan itu, ya sudah, ngapain kamu bertahan sama dia, ya kan? Nah, kecanduan kecanduan juga dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan. Nah, itu dia, sehingga berdampak I'm sorry. Sehingga berdampak pada keuangan yang menjadi akar dari sebagian besar pertengkaran di antara pasangan. Nah, mumpung kamu belum nikah sama dia, kalau kamu menemukan bahwa pasanganmu kecanduan, sudahlah, putuskan saja. Ku tak mau hatiku tersiksa. Malah jadi nyanyi. Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya berdoa semoga kita semua, saya, teman-teman, semua yang nonton dan saudara-saudara kita semuanya, kakak, adik,
ponakan dan lain-lain, tidak menemukan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau memang sedang menjalin hubungan dengan seseorang dan seseorang ini memenuhi kriteria 4 dari 8 yang saya tok-tok barusan, mendingan sudahlah putusin aja ya. Sudah waktunya kita bilang, sayang, kita putus yuk. Oke, sudah selesai Nurina tok-tok tentang 4 dari 8 ciri hubungan yang harus segera diputuskan. Insya Allah kita lanjutin lagi minggu depan. Ya, mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat. Dan kalau teman-teman punya teman atau saudara atau kenalan yang ada masalah dengan yang baru saya sebutkan ini, bagikan saja link ini ke teman-teman itu, ya, ke temannya itu maksud saya, ya, supaya kita sama-sama belajar bahwa hubungan yang tidak baik itu awalnya saja sudah tidak baik, bagaimana nanti kelanjutannya. Ya, dan kalau misalnya teman-teman punya ide topik apa yang mau kita bahas di Nurina Tok Tok, silakan tulis di kolom komen. Insya Allah saya akan riset dan saya akan upload videonya untuk teman-teman semua. Baik, terima kasih sudah menonton Nurina Tok Tok minggu ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching Nurina Tok Tok.